Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syarri anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan keridhoannya, dengan izinnya, dengan rahmatnya kita masih bisa berkumpul kembali dalam ruang Zoom zikir pagi manusia langit. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kebahagiaan untuk saya bisa membersamai Bapak Ibu semua kembali ya di pagi hari ini dengan tema yang berbeda hari ini ya semuanya. Izinkan saya untuk berbagi apa yang saya ketahui ya Bapak Ibu semua. Tema yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai cara menyembuhkan luka batin. Nah, ya teman-teman, ini berkaitan dengan apa ya? Berkaitan dengan apa yang terjadi dalam lingkungan kita ya teman-teman, baik itu di lingkungan keluarga, bahkan mungkin pribadi sendiri, masyarakat, maupun lingkungan sosial lainnya. Bapak Ibu semua, perlu kita ketahui bahwasannya inti dari semua penyakit yang dirasakan ya oleh kita maupun orang-orang sekitar kita itu karena ada yang belum dirilis, ada yang belum dilepaskan, ada yang belum dibuang, ada yang belum dilupakan, dan ada yang belum dimaafkan. Gitu. Ya, jadi inti dari semua penyakit itu adalah itu dasarnya ya teman-teman. Dan Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu saya sampaikan di sini mungkin 6 ya teman-teman. Yang pertama, sebelum saya sampaikan mungkin coba teman-teman atau Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah boleh diingat kembali ya, sejenak boleh diingat kembali pengalaman, kejadian atau bahkan rasa yang pernah kita rasakan, dan itu ketika kita mengingatnya masih terasa ada luka gitu ya. Masih ketika kita mengingatnya itu langsung keingetan untuk kesel, untuk marah, untuk kecewa. Nah, kalau teman-teman dan Bapak Ibu semua di sini yang dirahmati Allah, keingatan itu, merasakan itu, maka berarti dalam diri kita masih ada luka batin. Nah, ya, ini yang menjadi landasan dasar, kan kita semua ingin sehat ya. Maka dari itu harus dirilis, dilepaskan, dibuang jauh-jauh. Gitu ya. Boleh sejenak saya kasih waktu 1 menit untuk Bapak Ibu semua mengingat ya. Coba mengingat pengalaman, kejadian gitu ya. Ada nggak? Tentu kebanyakan mungkin ada ya. Oke. Masih kerasa sakitnya, masih kerasa kecewanya, masih kerasa keselnya. Nah, itu ya. Boleh? Kalau memang dirasakan, berarti yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah buang jauh-jauh sumbernya. Dengan cara hijrah. Gitu. Ya, kalau kita tidak hijrah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ya cuma sejenak aja ya, efek yang ditimbulkan itu hanya sejenak saja. Tapi kalau kita hijrah, kita nggak akan pernah keingetan lagi. Kita kembali dari
dari masa lalu ke masa yang lebih baik, kan gitu ya. Makanya kita harus hijrah dari sekali lagi, makanya kita harus hijrah dari keadaan kita yang tidak baik ke kepada keadaan yang lebih baik, gitu Bapak Ibu. Ya, yang kedua, menyingkirkan barang kalau bisa dijual atau dibuang jauh-jauh yang bisa mengingatkan kita pada keadaan yang tidak nyaman itu, teman-teman, ya. Dan Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, poin yang ketiga yaitu kita harus berani mengatakan untuk tidak saat ada orang lain, keluarga, sahabat atau siapapun itu yang coba mengingatkan kita pada kejadian yang membuat kita itu sakit, tidak nyaman, atau kecewa atau jadi marah gitu ya. Kalau misalkan saya tanya nih, Bunda Oli gimana keadaannya yang kemarin dengan si A? Kan kemarin Bunda Oli kayaknya sudah dikecewakan ya. Ah udahlah, saya mah nggak mau bahas itu. Ya kita bahas yang lain aja yang lebih membahagiakan. Nah gitu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian poin yang selanjutnya yang keempat yaitu latih dan belajarlah untuk mengambil hikmah dari setiap kejadian yang pernah kita alami. Pada dasarnya tidak ada skenario yang tidak baik dari Allah ya teman-teman, atau skenario yang mungkin kita biasa bilang buruk, nasib buruk, kehidupan yang tidak baik itu nggak ada ya teman-teman. Dan Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, yang ada hanya kita belum pandai mengambil hikmah dari pengalaman yang kita alami, gitu. Ya. Dan yang kelima, kegiatan di luar rumah yang itu bisa membuat kita berkeringat, gitu. Karena dengan kegiatan yang bisa membuat kita berkeringat, secara otomatis menimbulkan rasa bahagia, rasa positif untuk kita semua, gitu. Dan yang paling manjur, teman-teman semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang keenam adalah kita melakukan secara terus-menerus poin 1 sampai poin 5, tergantung dari luka batin yang kita alami. Dan para psikolog, ya, seluruh dunia ini memiliki kesepakatan. Ada range paling parah, ya paling parah dan yang paling tidak ringan, yang paling berat, itu kurun penyembuhannya itu di 6 bulan ya. Makanya lakukan secara terus-menerus sampai 6 bulan. Gitu. Demikian Bunda Holly dan teman Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Silakan saya kembalikan kepada Bunda Holly. oh, Bunda Heni izin bertanya, boleh silahkan. Bunda Oh, Claudia silahkan diketik di kolom chat kalau bisa unmute, boleh juga. Mungkin eh, sambil menunggu apa pertanyaannya. semalam sudah dirilis nih di acara COMR. Alhamdulillah ya emang harus dibuang. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa harus dibuang jauh-jauh? Karena gini, beda kita dari makhluk hidup yang lainnya, hewan, tumbuhan, ya, perlu teman-teman ketahui dan teman-teman anchor, jadikan satu keyakinan secara penuh dalam hati dan jiwa teman-teman dan Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, ya, bahwa kelebihan dari kita dengan makhluk yang lain adalah kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang namanya memori dan keabadian, keabadian ya. Eh, Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, dari segala hal itu hanya ada di dalam memori. Maka ketika teman-teman dan Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah tidak membuang sesuatu yang tidak baik itu di dalam memori kita, maka itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Gitu.
Makanya harus dibuang jauh-jauh yang tidak baik itu. Dibuang, dilepasin, dilupain gitu. Jangan pernah menyimpan barang-barang yang itu bisa mengingatkan kita pada kejadian yang memang membuat kita sakit, membuat kita kecewa, membuat kita nggak nyaman gitu ya. Kalau teman-teman hari ini masih keingetan, mohon maaf, mungkin di sini ada yang single mom gitu ya, belum lama ditinggal pasangan misal. Jadi jangan jangan menyimpan kenangan yang tidak baik itu ya. Tentu kalau kita ditinggal orang yang kita sayangi itu memang gak mudah ya, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Tapi ya itulah cara yang terbaik untuk kita agar kita tidak selalu keingetan gitu. Ya, sekali lagi buang jauh-jauh agar rezekinya lancar gitu. Kalau yang sudah merilis, alhamdulillah ya, banyak jalan ya. Ini ada yang merilis dari Bunda Nasrita ya, semalam dari acara COMR. Alhamdulillah ya Bu, di penghujung Ramadan masih punya kesempatan untuk bisa merilis. Apalagi nanti ya, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, kita punya satu momen yaitu di momen Idul Fitri, saling memaafkan ya, yang jauh kita yang dekat kita datangin, yang jauh kita callingin gitu ya. Kalau kita masih punya kedok, masih bisa berpura-pura, mungkin lebih baik diusah tidak usah saling memaafkan ya di momen Idul Fitri itu, karena ya karena sia-sia aja, sandiwara ya, drama aja kan, gimana ya, sahabat dan Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Oh, boleh boleh Bun ya, cerminan dari hati kita itu sudah bersih maka akan terpancar ya dari wajah kita ya, akan terpancar, yakin yakin itu ya. Dan orang yang memiliki hati yang tidak baik cenderung wajahnya pun tidak bercahaya ya. Sahabat semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian silakan Bunda Claudia. Iya Bun, izin nanya Bun. Eh, ada dua pertanyaan berarti kan yang mau diajuin kan. Jadi kan RFF ini sebelum mengenal apa ilmu dari Ustadz Nasrullah juga sebenarnya udah dilakuin gitu ya Bun. Lebih lebih ini sih lebih kayak inner child gitu ya Bun ya. Lebih inner child kayak ke orang tua Hmm. apa kayak pengasuhan yang apa sih entah otoriter, KDRT yang kayak gitu-gitu Bun gitu kan. Terus eh nah, karena berhubung sekarang lagi ngungsi karena habis lahiran anak ketiga ini, kan udah udah beres tuh sebenarnya. Tapi karena emang orang tuanya juga belum berubah kan, jadi kayak pancing-pancing lagi gitu. Gimana tuh ya? Karena Hmm. tiap hari ketemu, tiap hari diulangin lagi yang tadinya udah Hmm. beres, jadi kayak yang kepancing-pancing lagi gitu. Terus ada lagi misalnya udah diharapin bukan sama hubungan keluarga lah, misalnya sama hal yang lain gitu ya, entah mungkin orang Hmm. lain atau apa. Terus kadang tuh berusaha untuk ngelupain, jadi kadang-kadang malah ada memori-memori lain yang ikut kelupa gitu Bun. Itu gimana Bun? Jadi kayak yang orangnya jadi kayak, aduh sama sekali nggak bisa ngorek-ngorek inget, saking kayak pengen dilupain di periode itu, jadi hampir banyak periode yang ikut memorinya hilang semua gitu juga Bun. Gimana tuh Bun? Ada dua berarti pertanyaan Bun. Hmm. Baik, terima kasih banyak ya Bunda Claudia atas pertanyaannya, karena memang eh, eh, em, untuk merilis diri kita menjadi butuh proses, dan itu butuh kesungguh-sungguhan, butuh
ajam yang kuat. Halo Bunda Muti, putus Bun, Mohon maaf, mungkin di sini putus Bun, diulangi lagi Bun. Malah keluar ya Bunda Mutinya ya. Oke, Bunda Mutinya keluar. Bunda Nasrita boleh sharing materi favorit di MR apa Bunda Nasrita? Boleh diketik. Nah, datang lagi ada. Bunda Muti kalau mau on cam mungkin ya suaranya kalau mau. mohon maaf ya Bun. Oh ya, jelas nggak Bunda? Ya jelas, silahkan. Halo. Oke, saya tutup kamera ya. Biar mungkin keadaannya lebih baik. Oke, dari saya untuk Bunda Claudia, memang kita harus lakukan keputusan ya, harus buat keputusan untuk hijrah ya Bun. Hijrah tidak sebenarnya ini tidak hanya dengan orang tua ya, siapapun yang memang bisa membuat diri kita keingatan lagi, diri kita terus jadi sakit lagi, terus tidak nyaman lagi, ya berarti kita memang harus hijrah gitu dari keadaan tersebut gitu. Ya kalau misalkan itu orang tua ya mungkin harus rada jauh ya sama orang tua. Jauh ya secara jarak ya Bunda gitu agar memang kitanya tidak terus disakiti. Makanya harus hijrah total ya. Gitu dari kondisi kan itu kondisi yang tidak baik, yang tidak nyaman. Kalau kita terus ada di situ ya kita akan terus seperti itu ada gitu. Kalau yang selalu happy ya rezekinya makin banyak. Makanya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin itu begitu ya. Teman-teman kan kondisi orang kaya, orang yang berkecukupan, yang keberlimpahan itu kan selalu bahagia. Makanya rezekinya makin berlimpah ya, gitu. Kalau dengan orang yang mohon maaf ya, notabene itu dibilang dengan kategori miskin atau tidak mampu, selalu kekurangan, yang banyak di sana apa? Yang banyak di sana itu kerap dengan kesedihan, kekecewaan, gitu ya. Sahabat semua yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, memang tidak mudah tapi ya harus kita lakukan kalau kita mau merubah kondisi yang tidak nyaman tadi menjadi kondisi yang nyaman. Gitu ya. Yang kan kalau kalau kita dekat dengan orang tua secara jarak ya, itu itu kangennya, sayangnya, solidaritasnya, kepeduliannya pasti akan berbeda ketika kita memang jauh dengan orang tua, baik secara jarak maupun kondisi ya. Sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, demikian. Gitu ya Bunda Claudia. Begitupun dengan teman ya. Orang yang memang eh, bisa mengingatkan kita pada keadaan yang itu kecewa ya udah lebih baik kita jauhi ya. Karena itu nggak baik dan itu merupakan toksik untuk kita ya teman-teman. Pokoknya siapapun yang membuat toksik ya untuk
membuat kita teracuni gitu ya, ya harus jauhin aja perlahan ya, jangan kelihatan kita main cantik ya, balik kanan, em, kita bubar gitu ya, tapi harus dengan cara yang cantik lah, jangan langsung seketika menjauh, nanti malah timbul dosa yang baru gitu ya, dosa baru karena kita membuat orang lain sakit gitu ya. Jadi harus apa ya, dilakukan dengan taktik yang jitu gitu ya, agar tidak, agar kitanya tidak terus dibuat tidak nyaman gitu teman-teman, siapapun itu tanpa pengecualian ya gitu. Jadi cari warna yang sama dengan kita biar kitanya nyaman gitu ya, Bunda Claudia. Demikian, semoga bermanfaat. Iya, memang betul, kasihan ke anak-anak ya. Kita udah sekolahin anak-anak bagus banget dengan polanya ya, belum berubah. Karena memang nanti balik ke rumah dapat kondisi balik lagi. Jadi udah dibersihin di luar, dikotorin lagi di dalam gitu Bunda ya. Nanti sayangnya juga akan lain, akan lebih sayang nanti orang tua Bud gitu ya, kalau memang kita ya mungkin secara jarak jauh ya gitu. Demikian Bunda Claudia. Oh ini Bunda Muti, kemarin kan kata ada apa? Makanya nggak semua pengamal ilmu magnet rezeki ada yang nanya, misalkan di sini kan Bunda Nastrita nih yang favoritnya dari jurus magnet rezeki itu apa? Garputala. Boleh Bunda Muti sekilas menjelaskan tentang Garputala mungkin Bun? Boleh tentang salah satu jurus magnet rezeki. Silahkan Bun. Oke, untuk garpu tawa secara teknis ya Bun atau apa nih? Ya boleh. Oke, secara teknis itu kita gini, boleh lakukan garpu tala atau teknik atau jurus garpu tala itu ketika kita dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan bingung, sangat bingung, ya, sahabat semua dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baru kita boleh tanyakan hal itu ke Allah. Jadi kalau kita benar-benar ada di jalan, ibaratnya jalan buntu, kita nanya ke Allah dengan cara garpu tala ya, atau Quranic vibration gitu ya. Dari itu kita harus wudhu dulu ya, boleh sholat ditambah dengan apa namanya, Al-Malikul Hakul Mubin, kemudian ambil Al-Quran letakkan di dada ya gitu. Nah kemudian bilang ke Allah, ya Allah, alhamdulillah ya, udah diomongin tuh persoalannya kayak kita curhat sama sama sahabat, sama siapapun yang kita percaya gitu ya, seolah Allah hadir di situ dan kita minta sama Allah, ya Allah, saya memiliki persoalan, tulis persoalan, sampaikan persoalannya apa, kasihlah aku, sayangilah aku, cintailah aku, ya Allah. Hamba saya dari persoalan tersebut hadir karena peran kesalahanku, gitu ya. Hadirkanlah atau sampaikanlah satu ayatmu yang membuat aku lebih nyaman sehingga aku dapat mengetahui makna di balik persoalan tersebut dan Putus-putus Bun kalau di mendapatkan saya suaranya. solusi. Halo Bun.
keluar lagi ya Bunda Muti. Ya mungkin itu salah satu jurus ya, karena di jurus magnet rejeki itu ada 101 jurus. Nah, dari 101 jurus disederhanakan lagi menjadi 10 ya, misalnya 10 jurus utama. Nah, kalau saya sih dengan ini kita jikir pagi aja. Jikir pagi itu adalah salah satu jurus ya, salah satu jurus di magnet rezeki juga gitu. Jadi eh apa? Kuasai satu jurus gitu, satu jurus aja kuasai gitu. Insya Allah itu adalah akan apa? Istilahnya dengan satu jurus aja bisa menyelesaikan semua persoalan gitu. Baik, silakan Bunda Muti boleh Masih putus-putus lanjutkan. nggak? Enggak, silakan. Enggak. Enggak. Oke. Saya keluar di jelas Bunda? Ya, jelas. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi buka ayat pertama kali kita lihat ya. Kalau itu isinya aja, maka cari satu ayat ke atas, satu ayat ke bawah ya. Karena sifatnya atau ayat yang positifnya itu adalah ayat yang memang Allah jawab itu gitu ya. Kalau masih belum jelek, masih belum ngerasa nyambung, cari lagi ayat satu ayat ke atas, satu ayat ke bawah gitu sampai gitu. Nah, adapun teman-teman ketika mendapati satu ayat, misalkan 10 ayat itu semuanya kisah. Nah, itu jadikan sebagai cermin ajaib untuk kita teman-teman bahwa apa yang dikisahkan itu sama sebenarnya merupakan kisah kehidupan kita seperti ya kisah-kisah Nabi gitu ya. Bahkan eh, apa namanya ajab ya jadikan itu sebagai cermin ajaib karena sifatnya atau ayat yang Allah sampaikan itu bukan itu ya. Nanti akan ada yang jelek di hati Bapak Ibu semua ya. Yang tahu bukan saya ya, tapi yang tahu hanya teman-teman semua gitu. Yang ngerasa jelek di hati itu hanya diri pribadi. Gitu ya untuk ayat Garput Ta'ala. Demikian Bunda Holi dan teman-teman semua yang dirahmati Allah, sahabat, Bapak Ibu yang dicintai, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu Ada lagi mungkin salah dari satu yang ini ya, lain pertanyaannya? salah satu apa? Salah satu jurus yang Bunda Nasrita senangi ya. Kalau dari Bunda Muti juga sama ya, Bun. Itu Perputala ini salah satu jurus yang Sama favorit. di betul di di apa Bun yang keajaiban CTMR ya salah satunya juga itu ayat Garputala ya atau Quranic Vibration yang saya senangi karena memang Allah Allah kalau itu nggak mungkin kasih pesan tapi dengan ayat Garputala tersebut ya pokoknya setiap saya bingung saya udah buntu gitu ya selalu saya tanya ke Allah. Silakan mungkin dari teman-teman pukul 7 ya Bun kalau boleh izin kita sampai pukul 7 ya. Ya, boleh silakan Bunda yang lain, Bunda Ino mungkin. Izin Bun, sekalian sharing ya Bun. Boleh Ya, ya? boleh. Ya, silakan. Ya, ini saya sebenarnya Bun ikut apa jurus magnet rezeki itu udah lumayan Silakan lama ya, udah. sekitar 1 tahun ya. Jelas nggak suaranya Bun? Jelas, jelas. Jelas. Terus dalam setahun itu memang saya belum paham gitu ya, belum paham. Tapi saya setiap ada kegiatan saya terus ikut, saya terus ikut, saya terus ikut. Terus saya selalu minta doa, semoga saya diberi kepahaman gitu ya. Nah, terus baru belakangan ini setelah kita ikut zikir pagi gitu kan, terus setelah saya ikut dengan pembinaan Riyadhah dengan Bunda Dina, terus setelah bulan Ramadan terakhir ini ikut
COMR dengan Pak Nasrullah, saya baru paham banget, ngejelek banget gitu loh. Tadinya biasa-biasa aja gitu, Bun. Biasa-biasa aja. Mungkin kita ketemu dengan yang waktu yang ajaib ya, waktu yang dijabah sama Allah, waktunya yang pas. Seperti zikir pagi ini kan waktu setelah kita menyelesaikan sholat subuh ya. Itu waktunya yang sangat bagus banget. Terus dengan 10 terakhir ini dengan Ustadz Nasrullah itu waktunya yang pas banget di bulan Ramadan. Aku dijabah terus banyak orang gitu kan, satu frekuensi. Terus begitu setiap ada testimoni-testimoni orang itu bagus-bagus banget, sehingga itu yang membuat kita memacu lagi untuk lebih baik lagi, lebih baik lagi gitu, Bun. Nah, sementara kita lihat permasalahan orang itu jauh lebih berat daripada masalah yang kita hadapin. Tapi Allah begitu sayang, Allah begitu baik, kasih solusi yang kata kita nggak mungkin, yang menurut orang lain nggak mungkin. Kalau Allah udah mengasih semua ini berbuat, itu mungkin, punya Allah itu mungkin gitu loh. Nah, tadi saya berusaha gitu ya, berusaha. Tadinya memang nggak tenang, mau rilis RFF itu memang nggak mudah ya Bun ya, nggak mudah, terus data juga nggak mudah gitu. Tapi dengan serajinnya saya berdisiplin kata, gitu saya pokoknya ilmu-ilmu itu sedikit-sedikit saya praktekkan, saya jalanin. Insya Allah, alhamdulillah, baru sekarang nih Bun, baru aja ada ketenangan batin itu, kegelasan itu udah nggak inilah dengan adanya eh, RFF semalam tadi itu Bun. Hanya itu ya Bun, makasih ya karena satu frekuensi di keheningan malam eh, kita juga melihat testimoni-testimoni orang, begitu baiknya Allah, itu yang memacu kita untuk berbuat lebih baik lagi setelah Ramadan ini. Itu Bun. Terima kasih Bunda Muti dan Bunda Holi. Halo, halo. Ya, Bunda Muti mungkin ngepris lagi ya. Sama-sama. Ya, gitu Bun, karena memang waktu dan frekuensinya kali ya Bun ya, dengan Bunda, orang terima kasih banyak sharingnya. gitu. Jelas kan suara saya? Jelas Bun. Alhamdulillah. Bunda Nasrita tadi disampaikan ya, sebenarnya sudah cukup lama ya untuk Bunda Nasrita mengenal ilmu magnet rezeki, kurang lebih setahun ya, setahun lah, karena memang Bunda Nasrita ini alumni dari THMR ya, THMR yang saya adakan ya teman-teman semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya itulah ketika kita memang belajar, itu gak cuman selesainya persoalan kita, juga kan gak cukup sekali ngedeketin Allahnya. Tapi Bunda Nasrita di sini coba buktikan bahwa beliau itu benar-benar ingin mendekat ke Allah. Semua kegiatan dari itu mendatangkan kebermanfaatan, Bunda Nasrita selalu ikutin. Ini luar biasa loh, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Saya tahu beliau seperti apanya gitu ya, mengejar ilmu, mengejar paham itu saya tahu. Makanya saya apresiasi ya buat Bunda Nasrita. Padahal beliau umurnya udah lumayan ya Bun gitu. Tapi luar biasa teman-teman semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semangat untuk menuntut ilmu, terus menggali pengetahuan, pengalaman itu luar biasa. Kalah saya yang masih muda, gitu ya, karena kita tidak pernah tahu kapan Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Kapan Allah akan memberikan paham untuk kita dengan satu ilmu yang pernah disampaikan. Untuk satu materi kayak penyembuhan atau cara membuat luka batin sembuh gitu ya, itu kan banyak juga loh teman-teman ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak,
banyak yang menyampaikan tentang itu. Misal ya, misalnya Mbak Jamil aja ini, atau juga bisa yang teman-teman itu malah lebih paham ketika saya yang menjelaskan. Nah, itu kan kita nggak pernah tahu ya. Tapi itu yang mati Allah dalam diri kita untuk apapun itu. Dan teman-teman semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada lagi yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan? Silakan. Ada 14 menit lagi ya. Bun, yang tadi 6 tadi itu tolong ditulis, Bun, takut lupa. Kali aja nanti kita kan ada bertemu Oh, dengan saudara, apa teman, kita bisa berbagi kebaikan, Bun. iya, Nah, boleh. Boleh menjadi ilmu yang bermanfaat ya untuk iya. saya dan teman-teman semua. Yang pertama, hijrah ya, Bun. Putuskan sumbernya gitu. Putuskan sumbernya. Sumbernya di mana? Kalau dari lingkungan kantor, lingkungan pekerjaan kita itu nggak Bisa dicat nggak, Bun? nyaman, banyak Dikirim orang-orang di yang grup gitu, Bun. membuat kita sakit. Ditulis gitu bisa nggak, Bun, Boleh. ditulis? Saya Takut lupa. chat ya, saya chat gitu ya. Oh, atau Iya, boleh betul, Bun. teman-teman tulis? Oh, oke. Atau teman-teman tulis gitu? Takut lupa. Di grup ya, boleh deh. Nanti di grup deh, boleh ya. Iya, biar banyak Putuskan bermanfaat bagi sumbernya, orang banyak, gampang kok Bun. Bun. Ingatnya putuskan sumbernya. Ah, oke. Nanti saya chat di grup ya. Iya. Oke. Ada lagi teman-teman? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf ya, saya bukan mengajari, saya hanya men-sharingkan apa yang saya tahu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Oh, ya, hijrah. Hijrah itu masih hijrah, maksudnya untuk memutuskan sumbernya, itu masih poin pertama, Bunda Holi. Ya, yang kedua, buang barang-barang yang bisa mengingatkan kita pada keadaan yang membuat kita sakit, kecewa, tidak nyaman gitu. Itu poin kedua. Ya, poin ketiganya itu harus berani mengatakan untuk tidak. Ya, buang barang-barang mobil ya, mobil nih kayak saya pernah ketemu dengan single mom dan saya dipaksa gitu ya, dipaksa untuk ikut karena ikut ikut dengan beliau ya, karena ada yang mau diceritain jalan-jalan gitu. Boleh nanya lagi. Jalan-jalan kemudian diceritain tuh, terus di tengah perjalanan itu bahwa mobil yang kita naikin itu adalah pemberian dari mantan suaminya. Ya, saya bilang dijual aja Bun mobilnya, Bunda tuker yang lain. Sebenarnya ini kenang-kenangan dari mantan suami. Nah, itu kan nggak bagus ya, belum rilis artinya, belum dibuang. Dijual kalau itu memang berharga, dijual ya, harus dijual, dibuang, disimpan, tapi simpannya itu jangan sampai kita lihat lagi, kan lebih baik dibuang ya, gitu. Berani untuk mengatakan tidak, Bunda Oli gimana kemarin disakitin sama si A, udah jangan ngomongin itu, udah lupa, nggak dianggap penting lagi, udah ngomongin yang lain aja yang lebih membahagiakan gitu, ya. Oke, nanti saya ya berani mengatakan tidak. Kemudian latih diri kita untuk belajar mengambil hikmah dari setiap kejadian. Nah, kenapa kita di ruang kantor, di tempat kita kerja itu nggak nyaman? Ambil hikmahnya, oh mungkin saya harus pindah dari sini untuk gajinya lebih besar. Pokoknya pasti, oke, Bunda sudah ku japri di WA.
Kenapa di WA, Bun? Di sini aja. Yang pertanyaan Bunda Ya, oke. Claudia boleh nanya nggak, katanya Nanti Bunda saya Claudia, japri ya, teman-teman, untuk kelengkapan soal kesehatan Bunda Claudia. kesehatan yang sedang dialami anak. Oke. Yang dialami anak saat ini, Bun, kesehatan yang dialami oleh Iya Bun, kan anak anak sekarang saat lagi di ini itu opname ya Bun. karena diri kita sebagai orang tua yang banyak oh, iya, Iya Bun? kan sekarang anak lagi di opnam. Diagnosa pertama kan Ya. memang pneumonia. Bunda Claudia, untuk Ah, halo Bun. iya, diagnosa pertama kenapa, Bunda? Pneumonia kan memang diagnosa pertama, tapi Hmm? kemarin hasil cek labnya sudah menjalar ke jantung, jadi darahnya udah nggak bersih banget, penuh sama bakteri gitu kan. Jadi kayak misalnya darah kan maksudnya bakteri itu kan yang normal katanya kan 0 sampai 10 lah. Ini si anak tuh sampai 100 gitu penuh bakterinya gitu, saking banyaknya. Nah, mau muhasabah diri gitu, apakah memang efek dari eh, sebagai orang tua nih gitu, kira-kira apa yang harus saya beresin gitu, biar selain kan kemarin juga Bunda Muti udah kasih tahu ya, maksudnya kayak sedang ekstrim, tobat lah, soal tobat dan segala macam itu udah dilakuin, tapi maksudnya iya kalau tuh kan memang kalau sekarang lagi musim nih ya Bun ya, anak-anak lagi pada demam dan apa batuk pilek, pneumonia itu udah lagi cacar, lagi gondongan, lagi musim nih gitu. Cuman kalau sampai kayak ini nih yang dialami anak sekarang nih, saya sudah menjalar katanya ke jantung bakterinya sampai jadi ke darahnya itu jadi nggak bersih gitu. Nah itu kira-kira apa tuh sumbernya gitu? Karena apa gitu? Kalau kemarin kan kalau misalnya stroke karena sering nggak jujur atau gimana gitu ya. Nah kalau yang ini kenapa nih Bun? Hmm. Oke. eh, Bun, yang pertama dicari tahu siapa yang belum dimaafin. Itu ya. Eh, yang kedua ini rada-rada sensitif sebenarnya. Tapi ini harus disampaikan ya, Bun, untuk obat ya. Meskipun pahit, Iya betul. harus tetap kita telan karena ini obat. Hmm. Yang kedua adalah, mohon maaf ya Bunda, mohon maaf banget. Coba, coba di apa ya? Di kalau di ini dipilah-pilah gitu, dipilah-pilah, di diingat-ingat, mungkin bisa jadi dari jalan rezeki kita mana yang belum bersih, gitu Bun. Ya. Iya betul betul Dan betul. itu Bunda sendiri dan Allah yang tahu ya, gitu ya. Iya betul betul. Mm-mm. Oke Bun. Iya betul, Ah, ah. sudah, Ketangkep ya iya Bun, udah, nanti dapat, pasti udah, ketahuan. udah langsung ketahuan sih gitu. Kemarin juga udah ingetin suami dan GT-nya juga rada-rada ke arah itu. Cuman karena kan suami belum hijrah gitu ya, jadi kadang-kadang yang mau bersihin tuh dari saya Hmm. gitu. Jadi dia juga suka nggak jujur Oh, Masya gitu Allah. gitu. Jadi kadang-kadang kalau mau Iya. ngebersihin tuh ya sayanya aja yang apa, yang alokasiin niatan untuk ngebersihin itu gitu. Kalau dari suami suka kayaknya Hmm. mungkin masih berat karena nominalnya mungkin apa nggak kecil gitu ya maksudnya gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya Masya mau Allah. mau paksa gitu, Iya. tapi kadang-kadang Hmm. ya kira ikhlas berarti itu ya Bun bisa kemarin sharing gitu. dikit Bun mengenai ini, Iya Bu Bun. Claudia. Ah, Boleh. kemarin saya kan gak ikut, Banyak juga nggak kemarin apa-apa saya kan Bun. gak ikut sharing Ah, pagi. Kemarin kan gak ikut zikir pagi ya Bun, karena saya ada penutupan riada dengan Bunda Dina. Nah, di mana setiap kelas itu kita dikasih testimoni. Nah, salah satunya yang ajaib banget banget itu, yang saya tangkap tuh ada dua orang Bun. Dua orang itu memang secara ibadahnya tuh jauh banget lah gitu ya. Baik dia suami istri maupun anak-anaknya. Terus dia juga ini kan dikasih ya mujizat itu sakit anaknya gitu kan. Nah karena dia udah punya ilmu ikut riadoh itu, dia bilang gini, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan gitu kan. Nah di Bunda Dina itu ada namanya wakaf ya, wakaf, terus zakat sama infak ya. Nah jadi tuh
Karena zakat itu sekian persen dipaksa gitu ya. Karena kan akibat dari kita tidak mengeluarkan zakat itu, zakat harta itu ininya sangat luar biasa gitu kan. Sama dia ditanya tuh sama dokter, berapa sih biaya pengobatan anaknya ini gitu kan. Berapa biaya anaknya gitu gitu. Itu ditanya, oh sekian. Tadinya kan Bunda Dina minta kan 2,5% ya. Sama dia dijadikan 10%, Bun. 10%, kan Bunda Dina sekarang lagi bangun masjid ya. Bangun masjid, terus 10%-nya itu disumbangkan langsung, diwakafkan gitu Bu, dizakatkan di situ. Habis dia selesai zakat gitu Bun, apa yang terjadi dengan izin Allah, karena dia sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh banget, mungkin itu dapat hidayah dari suami istri sama anak-anak juga. Begitu mau jalan operasi, nggak jadi operasi Bun. Saya semua yang ada di grup itu terharu banget ininya, dengan testimoninya tuh. Nggak jadi operasi, anaknya makin sehat. Terus dia suami itu makin rajin ibadahnya, sholat waktunya juga nggak telat. Terus minta ampun sama Allahnya juga sungguh-sungguh. Yang lebih ajaibnya lagi tuh anak-anaknya pun yang ngikutin dia, ngingetin dia gitu loh. Yang tadinya anaknya itu kalau melihat apa tuh betaring, sekarang anaknya yang ngingetin. Ini kita lagi jalan keluar nih, mana nih masjid yang paling dekat gitu ya. Jangan makan dulu, jangan pergi-pergi dulu, sholat dulu gitu. Ya semuanya saya itu merinding banget ya dengerinnya itu, ya Allah. Kalau Allah udah ngasih hidayah, udah ngasih pertolongan, sudah ngasih rahmat rahimnya itu luar biasa Bun. Makanya saya semangat banget ikutin acara-acara yang begini tuh, rugi banget kayaknya gitu loh Bun. Rugi banget. Karena banyak banget hikmah yang didapat. Itu juga ada yang orang tuanya juga jantung juga gitu Bun. Sehat Bun, sehat. Terus jadi dia sebelum sebelum dia ngasih itu dia tobat dulu, ada lakukan sholat tobat dulu, baru sholat hajat gitu ya. Terus di garpu talakan tadi itu dibaca ayatnya, dizikirin, terus baru dia apa namanya, wakaf ya, berwakaf, zakat, infak itu semua dikeluarin. Luar biasanya setelah itu Bun dia dapat rezeki luar biasa Bun, 700 kali lipat dikasih sama Allah digantinya. Itu yang saya bikin, ya Allah, 700 kali lipat Bun. Coba tuh yang tadinya dibilang dia sampai nangis tuh Ya, suami istri Bun. Ininya tadinya saya nggak percaya gini-gini nih. Udah berapa Masya Allah. lama saya dulu untuk mengeluarkan itu susah banget ya tuh. Boro-boro ngeluarin kayaknya sayang banget gitu. Dengan adanya begitu dia makin rajin lagi, mencita-cita lagi gitu Bun. Itu Bun saya hanya berbagi doang ya Bun ya. Mudah-mudahan kita dipilih sama Allah. Makasih Bun. Amin. Amin. Misalkan apa yang bukan 10 kali lipat, tapi 700 kali lipat ya. Bapak Iya. Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, kegiatan-kegiatan yang seperti itu memang terkesan sepele ya, tapi memang Allah yang memilih untuk kita istiqomah terus di jalannya gitu ya, dengan zikir pagi manusia langit ini kan ya kesannya memang ya apaan sih gitu kan ya, zikir doang. Mungkin bagi orang-orang yang belum diberikan petunjuk seperti itu ya. Dan ketika Bunda Nasrita masuk ke ruang Zoom yang lain, Allah berikan satu satu gambaran. Oh ternyata gitu ya, apa yang aku alami itu belum seberapa dibandingkan dengan orang yang lain gitu kan. Nah, kayak di sini juga kan dengan sharing-sharing teman-teman nih, teman-teman jadi tahu ya secara otomatis, secara tidak langsung, oh iya apa yang saya alami itu ya nggak seberapa gitu ya dibandingkan ya kita sekarang ini yang maaf ya mungkin sedang tidak pegang uang ya, tapi alhamdulillah keadaan keluarga kita semuanya baik ya. Tapi ternyata ada satu sisi teman kita di ruang Zoom ini udah mah kurang, maksudnya keadaan kurang ekonomi ya, kemudian anaknya sedang tidak sehat, belum lagi suami yang tidak bekerja misalkan gitu ya. Nah itu kan jauh lebih terasa apa yang sudah Allah berikan untuk kita gitu ya teman-teman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
makanya dari yang poin tadi, yang poin ketiga itu kita harus poin keempat ya, kita harus melatih diri kita untuk pandai mengambil hikmah dari setiap kejadian yang kita alami. Gitu, tidak ada garis Tuhan itu nggak ada yang itu untuk setiap manusia itu yang nggak baik. Semua yang Allah ciptakan itu adalah versi terbaik. Kalau secara logika aja bisa kita pikir, masa iya kita nih manusia aja membuat satu produk pasti pasti akan apa ya akan mencari kesempurnaan lagi. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh lini kehidupan ini di dunia maupun di langit gitu ya. Sahabat semua pasti dari diri kita manusia nih, pribadi kita aja. Ini kan ciptaannya. Masa sih Allah nyiptain buat ciptanya sendiri itu dirusak? Kan enggak. Yang ngerusak itu siapa? Diri kita sendiri. Ya, membuat luka batin, sampai membekas, sampai melekat di diri ini menjadilah satu kesakitan. Gitu ya. Yang ngotorin ini siapa? Kan waktu datang hadir ke dunia ini juga dalam keadaan bersih. Ya. Nah, yang mengotori ini siapa? Kalau bukan diri kita sendiri. Kita makan makanan yang nggak sehat. Udah mah nggak sehat, dari aliran dan sumber rezekinya pun nggak baik. Kita dengan keadaan yang uh, terhimpit, kita menghalalkan yang haram. Kita pribadi yang lebih baik tidak, teman-teman. Ya, sahabat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah jelas ya dalam Al-Quran disebutkan, aku akan mengujimu dengan sedikit kelaparan, kekurangan buah-buahan, ya, kesempitan, gitu. Sebetulnya itu cuma sedikit. Dan aku hanya ingin melihat siapa manusia yang beriman kepadaku, kata Allah gitu. Ya, demikian teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Bunda Claudia, langsung ketahuan ya Bun, tadi dari mana sumbernya, gitu ya. Iya, Dan betul. Bunda Nasrita, Masya Allah luar biasa yang selalu semangat di, ya kita nggak pernah sih, Masya Allah. Makanya kemarin saya sampaikan untuk ini tergantung dari akhirnya ya, gitu. Hmm, betul, soalnya dari kemarin udah diingetin gitu, apa, paksain Demikian katanya. ya, Betul. bunda-bunda yang cantik dan soleha. Iya Bun, Iya betul Bun, Bunda soalnya maksudnya Claudia. betul, agak putus-putus ya dari Bunda Mutia soalnya on cam. Iya. Ya jadi eh, apa, Oh ya, eh, saya tutup. iya udah mau paksa sebenarnya sebelum-sebelumnya tuh kalau anak-anak nggak sehat cuma dipancing sedekah biasa aja tuh, memang alhamdulillah gitu ya, ajaib gitu, mereka paling 3 hari juga udah sembuh gitu, nggak ada yang berubah. Tapi ini memang lagi dapet project kan, projectnya juga nggak kecil gitu, udah dibilangin udah paksain keluarin gitu zakatnya, jadi tapi kayak nggak mau jujur seberapa seberapa dapetnya gitu, dikurang-kurangin, tapi saya tahu gitu kan, jadi pas dihitung kan kayaknya kok dia mungkin mikir besar Oh, banget gitu kan, gitu sampai akhirnya ya udah bawa bawa aja anaknya ke spesialis gitu. Pas spesialis padahal kan punya BPJS ya Bun, tapi dianya malah karena ngerasa ada pegangan kali ya pakai bayar mandiri dan akhirnya kan harus rawat inap, udah seharga itu akhirnya memang suami juga yang nyadarin gitu ya gitu. Dia nyadarin gitu harus banyakin ini nih kata dia gitu. Ya saya sih cuma senyum-senyum aja karena kan udah tahu sebenarnya gitu sebenarnya. Jadi makanya mau konfirmasi, penasaran gitu kan, ini kenapa sih gitu, kok bisa sampai sampai ini gitu, oh ternyata emang, oh bener gitu sebenarnya itu gitu, karena GT-nya juga yang apa yang muncul GT-nya ternyata
dari pihak suami. Jadi ada dua gitu Bun, yang orang bertakwa dan orang yang apa istilahnya kafir gitu, yang nggak mau percayai yang udah Hmm, diatur gitu kan. Oh ternyata ini dua sisinya hmm, gitu maksudnya sebutannya, yang tidak mau hmm, menjalani. Kita tahu gitu sepertinya. Ya udah klop Bun. Makasih aduh. ya Bun. Hmm, hmm. Alhamdulillah, alhamdulillah ya ketemu jawabannya. Eh, saya cuma menghimbau kepada teman-teman jika memang ada jawaban yang dari saya itu mungkin tidak nyaman di hati teman-teman semua, mohon dimaafkan ya. Dan memang begitu, kadang obat itu nggak selalu enak ya, terkadang memang ada pahitnya gitu. Tapi ya itulah obat. Terima kasih banyak ya Bunda Claudia yang sudah membuka hati dengan lapang untuk bisa menerima apa yang disampaikan. Saya kembalikan kepada Bunda Holly. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Bunda Muti dan teman-teman yang mau apa? Oh iya, Ya, gimana Bun? izin sedikit sedikit lagi satu kalimat mungkin. eh kalau kalau kita memang mau rezeki yang dahsyat ya, atau jackpot rezeki, jadi bukan bukan eh apa namanya, bukan cuman, oh berapa kalimat ini. Mohon maaf ya teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau bisa untuk penetralisir semuanya ya, lakukan 20%. Wah, berani nggak nih 20% dari pendapatan kita disedekahkan gitu. Ya, silakan. Kalau ingin lebih banyak lagi, kembalikan. Benar, ini Mas saran kembalikan. Baik, teman-teman, karena waktu juga ya yang memisahkan kita di tepat jam 7, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ilmu pagi Waalaikumsalam kali ini warahmatullahi bermanfaat buat semuanya. wabarakatuh. Terima Selamat kasih Bunda menjalankan Lili, ibadah Bunda puasa. Muti, Sama-sama, sampai jumpa Sama-sama. lagi. anggota grup. Salam. Sehat selalu. Ya, Bunda. Amin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih Bunda Muti. العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا فاعترفنا بأننا أقترفنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب
بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل
تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا